Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1711. Tuan, pasukan Chu yang datang terlalu banyak, dan mereka memasuki hutan melalui berbagai rute. Kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Ketika para penjaga rahasia melihat sinyal itu, mereka bergegas berkumpul, tetapi hasilnya tidak ideal. Meskipun mereka menunda pasukan Chu untuk sementara, mereka juga kehilangan lebih dari 20 prajurit. Meskipun pasukan Chu menderita lebih dari 1.000 korban, itu hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan puluhan ribu pasukan Chu. Jika mereka mengalahkan satu pasukan, akan ada pasukan lain, dan mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Oke, ayo kita semua mundur. Sekalipun kita mati di sini, itu akan sia-sia. Selama kita masih punya pegunungan hijau, kita akan punya kayu bakar. Aku bisa saja menyerahkan benteng ini. Ye-Shikai mengeluarkan 2 kotak ranjau dari ring penyimpanan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Bahkan peluru dan granatnya pun sedikit. Jika dia tahu situasi ini akan terjadi, Ye-Shikai seharusnya menyimpan persenjataan di ring penyimpanan saat dia di Eropa. Kalian masing-masing, ambil 2 dan kubur di jalan menuju hutan, dengan jarak 2 meter. Ingat, tangani dengan hati-hati, perintah Ye-Shikai. Tuan, benda apa ini? Tanya penjaga rahasia itu penasaran, sambil melihat benda di tangannya yang tampak seperti cakram. Ini hal yang menyelamatkan nyawa. Berhenti bicara omong kosong dan cepat kubur. Ya. Para penjaga rahasia mengikuti perintah Ye-Shikai, mengubur ranjau di tanah, dan kemudian mundur menuju benteng. 20 menit kemudian, Ye-Shikai dan para pengawal rahasia bergegas kembali ke benteng. Ketika Helinghan melihat mereka kembali, ia menghela napas lega dan merasa sedikit lebih tenang. Para prajurit membuka gerbang dan membiarkan mereka masuk. Cepat, tutup gerbang desa, mereka akan segera datang, teriak Ye-Shikai keras. Para prajurit di belakangnya segera menutup gerbang desa, menyegelnya dengan papan kayu, lalu memblokirnya dengan benda-benda berat. Linger, kenapa kau keluar? Oh, kenapa kau belum pergi? Teriak Ye-Shikai keras. Situasinya mendesak dan ia sangat cemas, jadi nadanya agak agresif. Aku akan menunggumu di sini. Omong kosong, sekarang terlalu berbahaya. Mancang, kau bawa sekelompok saudara untuk mengawalnya mundur dari belakang. Keluarlah langsung dari gua, ada sungai besar di kejauhan. Ada perahu-perahu yang kusuruh orang buat di sana. Seberangi sungai segera. Meskipun pasukan Chu memiliki banyak orang, mereka tidak punya feri, jadi berapapun jumlah orangnya, mereka tidak bisa menyeberang. Jadi selama kau menyeberangi sungai, kau akan aman. Baik, Tuan, saya pasti akan melindungi adik ipar saya. Mancang mematuhi perintah itu. Ia orang yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Ye-Shikai baru merasa tenang setelah menyerahkan Helinghan kepadanya. Tunggu sebentar, aku pergi dulu. Bagaimana denganmu? Tanya Helinghan. Setelah gua, kita tidak punya kuda, jadi kita hanya bisa berjalan menyeberangi sungai, yang terlalu lambat. Jika kita mengungsi, pasukan Chu pasti akan menyusul kita, jadi aku harus tinggal dan menunda perjalanan. Ye-Shikai melanjutkan, baiklah, ayo pergi. Kakak ipar, silakan ikuti aku. Linger, jangan khawatir, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Sebelum pergi, Ye-Shikai memeluknya. Helinghan memang tidak rapuh, tetapi jika menyangkut keselamatannya, ia tak bisa menahan rasa khawatir. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan di kejauhan. Pasukan Chu telah memasuki ladang ranjau mereka. Kepadatan ranjau mereka memang tidak kecil, tetapi paling banter hanya bisa menunda mereka. Ada ribuan tentara Chu dan mereka sama sekali tidak takut mati. Cepat, teriak Ye-Shikai, dan Mancang segera menarik Helinghan untuk mengungsi dari gua di balik air terjun. Ye-Shikai perlahan berbalik dan menatap ratusan saudara di depannya. Meskipun pasukan mendekat, tak ada yang menunjukkan rasa takut di matanya. Saudara-saudara, kalian semua telah melewati hidup dan mati bersamaku. Aku pernah berjanji akan membawa kalian ke tempat tanpa perang agar kalian semua bisa hidup damai. Tapi sekarang sepertinya aku akan mengingkari janjiku, gumam Ye-Shikai. Ada puluhan ribu pasukan di luar. Begitu mereka masuk, mereka akan membunuh semua orang tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Dan saya bisa katakan bahwa dengan jumlah kita yang terbatas, kita tidak akan mampu menghentikan mereka. Tapi saya bertanya, apakah Anda takut? Tidak. Para prajurit berteriak keras. Jenderal, karena kami telah mengikuti Anda, kami harus mengikuti jalan ini sampai akhir. Karena orang-orang di luar tidak akan membiarkan kami pergi, apa yang kami takutkan? Ayo kita lawan mereka. Ya, ayo bertarung, apa yang kamu takutkan? Lawan mereka. Baiklah, mari kita lawan mereka hari ini. Ye-Shikai merasa sangat lega. Sejujurnya, ketika mengetahui ada agen rahasia di bawah komandonya, ia merasa sedikit merinding. Tapi sekarang, sepertinya ia beruntung memiliki begitu banyak saudara yang rela hidup dan mati bersama.
Sekalipun hanya ada satu orang yang setia di antara mereka, ia merasa itu sepadan. Ye mengeluarkan semua amunisi yang tersisa dari ring penyimpanan, termasuk lebih dari 50 senapan dan ribuan peluru. Ia membagikan semua senjata tersebut kepada para penjaga rahasia. Selama pelarian penjara sebelumnya, Ye terpaksa menggunakan senjata modern, sehingga para penjaga rahasia juga belajar cara menggunakannya. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya muncul di era ini, dan Ye tidak ingin menggunakannya, tetapi dalam situasi saat ini, ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya jika tidak menggunakannya. Tentara Chu tidak bisa membawa tangga dan alat pendobrak, jadi mereka hanya bisa mendobrak pintu. Jangan pukul orang di belakang mereka, pukul saja orang yang mendobrak pintu, perintah Ye. Ya, tunggu sebentar. Ye tiba-tiba memanggil mereka. Tuanku, apakah ada hal lainnya? Cepat, suruh puluhan saudara ambil ember-ember air, basahi gerbang desa, dan tampung air lagi. Tuanku, mengapa demikian? Jangan bertanya apa-apa lagi, ikuti saja perintahnya. Ya. Tak lama kemudian, sosok-sosok pasukan Chu muncul di kejauhan. Suara ledakan ranjau tak henti-hentinya terdengar di sepanjang perjalanan. Tentu saja, belum ada peralatan pembersih ranjau di era ini. Mi Wen menggunakan nyawa pasukan Chu untuk mendeteksi ranjau. Ye merasa sedikit enggan. Saudara-saudara ini sebelumnya adalah bawahannya, tetapi sekarang mereka harus bertarung sampai mati. Dalam hal rasa sakit, seharusnya dialah yang paling menderita. Selama bertahun-tahun, ia telah bertempur dalam banyak pertempuran. Jika dipikir-pikir kembali, banyak di antaranya adalah pertempuran yang sia-sia. Para prajurit hanyalah pion dari orang-orang ambisius dan bisa ditinggalkan kapan saja. Para prajurit sendiri tidak pernah berpikir untuk bertempur sama sekali. Siapa yang tidak mengharapkan perdamaian di dunia? Tuan, lihat, pasukan Chu datang. Seorang penjaga rahasia menunjuk ke kejauhan dan berkata, dia bahkan bisa melihat kepala para prajurit di barisan depan. Ye mengambil senapan dan mengarahkannya ke perwira terdepan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia tidak menarik pelatuknya dan malah menurunkan moncong senapan sejauh 2 inci. Ledakan. Peluru itu mengenai kaki perwira terdepan, membuatnya sangat ketakutan hingga barisan pasukan Chu pun ikut terhenti. Tuan, Anda, jangan tembak mereka secara langsung, gunakan suara tembakan untuk menghalangi mereka. Bab 1712. Lebih dari 60 penjaga rahasia menembak bersamaan, tetapi semua peluru mengenai kaki pasukan Chu. Lumpur yang berterbangan dan rentetan tembakan membuat pasukan Chu panik. Mereka belum pernah melihat senjata jenis apa itu, tetapi senjata mematikan ini dapat membunuh mereka dari jarak ratusan meter. Busur dan panah otomatis berada jauh di luar jangkauan ini. Ketika suara tembakan terdengar, bukan hanya pasukan Chu yang terkejut, tetapi juga lebih dari 200 prajurit pribadi. Mereka juga belum pernah melihat senjata api. Menghadapi senjata-senjata yang mengeluarkan suara keras ini, mereka setengah ketakutan dan setengah penasaran. Lagi pula, senjata-senjata aneh ini tidak ditujukan untuk mereka, dan itu sudah cukup. Ratusan peluru ditembakkan, yang memang membuat pasukan Chu takut untuk maju. Ye mengangkat senapannya, membidik, dan menembak ke arah jenderal terdepan pasukan Chu. Ledakan. Peluru itu mengenai helm jenderal tentara Chu. Sang jenderal selamat, tetapi helmnya terlepas. Kejadian ini membuat sang jenderal ketakutan hingga pasukan Chu mundur puluhan langkah. Tuanku, mereka tampaknya telah mundur. Jangan santai, mereka akan kembali. Ye hanya berharap tembakan itu bisa membuat mereka takut. Jika mereka bisa mundur, itu yang terbaik, untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, tetapi ia juga tahu bahwa Mi Wen tidak akan pernah menyerang hanya karena ia memegang pistol. Pasukan Chu pasti akan kembali. Hutannya sangat lebat dan jalanannya menanjak. Peralatan pengepungan besar seperti pendobrak dan ketapel, bahkan tangga, tidak dapat diangkut ke sini. Senjata api tidak digunakan sebagai senjata pada era ini, jadi jika ingin menyerang desa, hanya mengandalkan gelombang manusia. Jika Ye memiliki cukup peluru dan senjata, dan memasang 5 atau 6 senapan mesin di tembok desa, pasukan Chu tidak akan mampu bertahan sama sekali. Perhatikan, kita tidak punya banyak peluru, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Lagi pula, senjatanya punya jangkauan yang jauh, kita bisa menembak dari jarak 200 langkah, dan ketika mereka berada dalam jarak 100 langkah, busur silang akan menembakkan anak panah. Ya. Setelah tembakan, pasukan Chu yang mundur muncul lagi, menggunakan perisai untuk menghalangi di depan dan maju sedikit demi sedikit. Tuan, kita sudah 200 langkah lagi. Tembak! Teriak Ye, dan para penjaga rahasia di sana mulai menembak. Peluru menembus perisai, dan pasukan Chu di barisan depan tumbang satu demi satu. Semua pasukan, dengarkan. Maju terus. Jenderal pasukan Chu menghunus pedangnya dan berteriak, dan ribuan prajurit bergegas menuju gerbang desa. Jenderal, kurang dari 100 langkah. Busur silang, tembak.
Dengan perintah itu, ketujuh busur silang yang terpasang di dinding desa menembakkan deretan anak panah yang telah terpasang. Pasukan Chu yang menyerbu maju satu demi satu dan tumbang satu demi satu. Pemanah, tembakan roket. Jenderal pasukan Chu memberi perintah, dan ribuan pemanah di belakang mengganti anak panah mereka dengan roket dan menembakkan ribuan anak panah ke arah gerbang desa. Wus, wus, wus. Ada bahan yang mudah terbakar di ujung anak panah, yang akan terbakar jika mengenai kayu kering dan dedaunan rumput. Pasukan Chu ingin menggunakan api untuk membakar seluruh tembok desa, atau bahkan seluruh benteng. Namun, Ye Shikai sudah mengantisipasi hal ini. Tembok desa telah terendam air, dan roket yang ditembakkan ke sana tidak berpengaruh sama sekali dan segera padam. Hati-hati, hindari anak panah. Ye Shikai berbaring miring di belakang, tempat berteduh. Anak panah itu sama sekali tidak mengenai siapapun, paling banter hanya melewati kepala mereka. Tuanku, aku tidak punya peluru lagi. Aku juga tidak punya. Ganti ke panah otomatis. Ye Shikai meletakkan pistol di tangannya. Tanpa peluru, pistol itu tak lebih baik dari tongkat api. Ada cukup banyak senjata di benteng. Semua senjata ini dipindahkan oleh Ye Shikai dari gudang senjata pasukan Chu. Semuanya bisa digunakan dengan baik. Pasukan Chu di bawah menggunakan perisai untuk menangkis panah dan mengirim orang untuk menyerang gerbang desa. Meskipun kekuatannya tidak besar, gerbang itu tidak akan bertahan lama jika mereka terus menyerangnya seperti ini. Ini hanyalah benteng kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan desa besar yang dihuni puluhan ribu penduduk. Jika pasukan Chu memiliki alat pendobrak, gerbang ini mungkin tidak akan mampu menahan lebih dari 10 serangan. Cepat, hentikan mereka, teriak Ye Shikai. Pasukan Chu yang padat menyerbu. Mereka bagaikan lautan manusia. Pasukan di bawah komando Ye Shikai terlalu sedikit dan mereka hanya bisa bertahan sebentar. Saudara-saudara, ikuti aku. Ye Shikai memimpin lebih dari 20 prajurit pribadi yang kuat, masing-masing memegang tombak, dan berbaris di depan pintu. Saudara-saudara, tetaplah tenang dan tunggu perintahku. Ya. Ye Shikai meminta semua orang untuk menunggu. Pasukan Chu di depannya hanya dipisahkan oleh sebuah gerbang. Setiap kali mereka menabrak gerbang, suara gemetarnya seperti palu, menghantam hati semua orang. Dentuman, dentuman, dentuman. Pasukan Chu berulang kali menghantam gerbang desa. Melihat gerbang kokoh itu perlahan mengendur, semua orang berkeringat. Jika gerbang itu runtuh, mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan Chu. Sekarang, angkat senjata kalian. Teriak Ye Shikai, dan semua orang segera mengangkat senjata mereka yang panjangnya beberapa meter. Tusukan. Dalam sekejap mata, puluhan tombak tiba-tiba tertancap keluar, menembus pintu kayu, dan menusuk pasukan Chu di balik pintu. Datang lagi. Semua orang menyimpan senjatanya dan menusuk lagi, dengan ujung senjata mereka menembus tubuh prajurit Chu di barisan depan. Oke, mundur. Ye Shikai meraung, dan semua orang mundur 3 langkah. Pada saat yang sama, pasukan Chu yang mengikuti juga menusuk dengan tombak di tangan mereka, tetapi semua orang sudah mundur dan tidak ada korban. Datang lagi. Saat pasukan Chu belum menyimpan senjata mereka, Ye Shikai sekali lagi memerintahkan semua orang untuk maju, memanfaatkan perbedaan waktu ini untuk menusuk pasukan Chu di luar pintu. Semuanya, mundur. Teriak Ye Shikai, dan para prajurit di tembok desa berjatuhan satu demi satu. Gerbang desa hampir direbut, dan mereka harus mundur ke garis pertahanan kedua. Semuanya, ikuti aku. Ye Shikai memimpin semua orang mundur ke belakang. Benteng itu tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Cukup besar untuk menghadapi pasukan Chu yang datang. Ye Shikai mengeluarkan beberapa granat yang tersisa dan mengikat cincin penarik ke gerbang desa. Sangguan, cepatlah. Teriak Ye Shikai keras, dengan pedang tajam di tangannya. Pasukan Chu memiliki ribuan orang. Jika mereka menyerbu, situasi pasti akan semakin tak terkendali. Ledakan. Terdengar suara keras di gerbang desa, dan sebuah granat meledak, menyebabkan seluruh tembok desa runtuh dan menghancurkan barisan depan pasukan Chu di bawahnya. Sangguan, berapa banyak orang yang tersisa di pihakmu? Tanya Ye Shikai. Sekitar sepertiga prajurit tewas, dan banyak sisanya luka ringan akibat panah. Pasukan Chu terlalu banyak. Jika kita membiarkan mereka menyerang, kita tidak akan mampu mempertahankan diri, teriak Sangguan Jian keras. Situasinya sangat mendesak. Ye Shikai hanya menyesal tidak memiliki senjata besar, seperti peluncur roket atau mortir. Kurasa waktunya hampir habis, seharusnya setengah jam lagi, ayo kita mundur, perintah Ye Shikai. Baiklah, ayo mundur ke air terjun. Sangguan Jian memimpin orang-orang lainnya untuk mundur. Ye Shikai datang ke perkemahan dan melihat rumah-rumah itu. Melihat rumah-rumah itu, ia tak kuasa menahan rasa sedih. Semua ini adalah hasil jerih payahnya, tetapi sayang sekali mereka hanya bisa terbakar sekarang dan tak berguna. Api masih bisa memperlambat laju pasukan Chu.
Ia telah memerintahkan para prajurit untuk menuangkan bahan bakar ke rumah-rumah itu terlebih dahulu, mengambil obor dari dinding, dan melemparkannya ke arah gudang. Bab 1713. Obor dilemparkan ke dalam gudang, dan dalam sekejap mata, api membumbung tinggi ke langit. Api mengikuti gudang dan membakar beberapa rumah di dekatnya. Seluruh benteng langsung dilalap lautan api. Hati Yesikei berdarah. Surga, yang dibangun dengan susah payah berubah menjadi lautan api dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pasukan Chu di pintu juga menyerbu masuk. Mereka begitu padat sehingga tak terlihat ujungnya. Yesikei tidak berani menunda. Setelah menyalakan api, ia mundur menuju air terjun. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Tiba-tiba, terdengar suara tak jauh dari sana. Yesikei menoleh dan melihat sebilah pedang panjang mendekat. Tiba-tiba ia berbalik ke samping dan nyaris mengenai pedang itu. Miwen, kau di sini. Yesikei mengenali orang yang datang. Orang yang bisa bergegas masuk secepat itu pastilah Miwen. Tapi ia cukup terkejut. Bagaimana Miwen bisa datang secepat itu? Ia adalah pelatih kepala dan seharusnya berada di barisan paling belakang tim. Bagaimana mungkin ia bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah kabur lagi. Miwen memegang Xuan Jian di tangannya, nadanya dingin. Ia bukan lawan yang mudah. Ia adalah anggota keluarga kerajaan Chu dan pasti memiliki banyak harta karun. Ia juga seorang ahli kultivasi. Yesikei adalah raja neraka di zaman modern. Ia tak punya saingan di Eropa. Selain kekuatannya yang luar biasa, sebagian besar alasannya adalah banyaknya pembantu di Istana Dunia Bawah, seperti hantu. Ia adalah pusat pemikiran Istana Dunia Bawah dan terlebih lagi, manipulator di balik layar, Yesikei dan mimpi buruk. Ia adalah sosok kejam yang kekuatannya tak kalah darinya. Ia dibantu oleh para ahli seperti Mihun dan Moji. Tentu saja, Jiqian juga diam-diam membantunya, begitu pula Wang Kai. Dulu Yesikei dalam bahaya, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya, tapi sekarang ia sendirian. Miwen, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Yesikei mencoba menghadapinya. Kau mengkhianatiku duluan, kau mengkhianatiku. Gumam Miwen, nadanya sangat ringan, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia ingin meyakinkan dirinya sendiri untuk mengambil tindakan terhadap Yesikei. Ya, tapi kau memaksaku melakukan itu. Yesikei tiba-tiba berteriak, membuat Miwen sangat terkejut hingga tangannya yang memegang pedang mulai gemetar. Kau terus bilang kau mencintaiku, tapi apa kau melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri? Kau membuatku menjadi tahanan rumah. Kau tidak pernah menghormatiku, dan kau sama sekali tidak mencintaiku. Nada bicara Yesikei hampir seperti omelan, yang membuat Miwen bingung sejenak. Kamu tidak pernah mencintaiku, dan kamu masih bilang aku mengkhianatimu, padahal jelas-jelas kamu yang pertama kali melakukan kesalahan. Tidak, tidak, tidak. Miwen tiba-tiba berjongkok, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, bergumam pada dirinya sendiri. Ia tampak kesakitan, dan jelas bahwa kata-kata Yesikei telah membuatnya kesal. Wanita di era ini semua memiliki gagasan untuk mendukung suami dan membesarkan anak di lubuk hati mereka, dan mereka akan menuruti kata-kata suami mereka. Misalnya, He Linghan, satu-satunya perbedaan antara dirinya dan Su Qingyu adalah ia lebih bergantung pada Yesikei. Meskipun Miwen adalah seorang atasan dan anggota keluarga kerajaan Chu, di era ini, setiap orang akan memiliki gagasan ini di hati mereka sampai batas tertentu. Setelah menikah, ia akan menjadi istri yang berbudi luhur, dan bahkan akan menyerahkan negara ke tangannya sendiri kepada Yesikei. Aku mencintaimu, selalu begitu. Sebelumnya, kau dan He Linghan menikah, dan aku ingin melupakannya, tetapi saat itu, kau memberontak melawan pasukan Qin dan datang ke Chu, dan aku. Kita bertemu lagi, dan aku tidak ingin melewatkannya. Air mata mengalir dari mata Miwen. Saat ini, ia pasti merasa sangat sedih. Kau bohong. Kau sudah ingin membunuhku lebih dari 3 kali. Kalau aku tidak menghindar, aku pasti sudah mati di bawah pedangmu. Yesikei tiba-tiba melangkah maju, meraih tangan Miwen, dan menariknya dari tanah. Kau ingin membunuhku, kan? Ayo, ku beri kau kesempatan ini, tusuk aku di sini. Yesikei memasukkan belati ke tangan Miwen dan mengarahkannya ke dadanya. Kau ingin membunuhku, kan? Tusuk aku dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Miwen melepaskan tangannya dan belati itu langsung jatuh ke tanah. Seperti yang diduga, ia tidak ingin menyakiti Yesikei di dalam hatinya. Wanita ini bukanlah orang yang kejam. Ia mungkin sedang marah saat itu. Benarkah? Tapi menurutku, kau sama sekali tidak mencintaiku. Bukankah kau yang ingin membunuhku sebelumnya? Tidak. Miwen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Yesikei, menggenggamnya erat-erat dan tak mau melepaskannya. Sebelumnya aku hanya marah. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kau meninggalkanku.
Mi Wen hampir pingsan. Ia tidak ingin meninggalkan Ye Shikai. Ini memang benar. Niat awalnya adalah untuk menjaga Ye Shikai. Dalam hal cinta, Mi Wen, yang selalu tenang dan berpengalaman, seperti gadis kecil. Tentu saja, dengan identitasnya, ia mungkin tidak pernah jatuh cinta sejak kecil. Selain itu, ia selalu merasa superior, yang membuatnya merasa tertindas oleh semua orang. Bantahan Ye Shikai yang aktif tentu saja akan membuatnya tidak puas. Benarkah? Tapi kenapa aku harus percaya? Aku bisa membuktikannya. Mi Wen tiba-tiba mengambil belati itu. Ye Shikai mengira Mi Wen akan menyerangnya dan secara naluriah mundur 2 langkah. Aku rela memotong salah satu jariku untuk membuktikan bahwa aku tidak berniat menyakitimu. Begitu Mi Wen selesai berbicara, ia mengangkat pisaunya dan Ye Shikai tiba-tiba menyerang dan mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat. Ia tak pernah menyangka Mi Wen akan benar-benar melukai diri sendiri. Sungguh memalukan jika wanita secantik itu memotong jarinya. Lagi pula, Ye Shikai pasti akan berpikir itu salahnya. Baiklah, aku yakin kau tidak bisa melakukan itu. Jadi, kamu memaafkanku. Asal kau bisa membiarkanku pergi, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Melihat bujukannya berhasil, Ye Shikai tentu saja menghela napas lega. Kau ingin pergi. Mendengar ini, Mi Wen tiba-tiba memancarkan niat membunuh di matanya, dan ia menerkamku seperti harimau. Kalau kau pergi, kau takkan pernah kembali. Lepaskan aku. Ye Shikai menggunakan kedua tangannya untuk mencoba mendorong Mi Wen agar terlepas darinya. Kembalilah bersamaku. Setelah kita menikah, seluruh dunia akan menjadi milikmu, dan aku juga akan menjadi milikmu. Sedangkan untuk rekan-rekanmu, jika mereka bersedia menjadi pejabat, mereka semua akan diangkat kembali dan dipromosikan 2 kali. Jika mereka ingin pergi, aku tidak akan pernah menghentikan mereka. Bahkan Heling. Nona He, aku berjanji tidak akan menyakitinya. Nada bicara Mi Wen hampir memohon. Demi mendapatkan seseorang, ia yang selalu sombong kini tampak begitu rendah hati, seperti pengemis, dan bahkan mengorbankan harga dirinya. Ini jelas bukan cinta. Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Sekalipun Mi Wen memohon seperti ini, Ye Shikai tidak akan pernah setuju. Jika dia setuju sekarang, itu akan memberi Mi Wen harapan, tetapi di saat yang sama, itu akan memberinya keputusasaan yang lebih besar di masa depan, yang akan semakin menyakitinya. Bab 1714. Kenapa kamu tidak setuju? Mi Wen hampir pingsan saat itu. Ia sudah memohon, tetapi tetap ditolak mentah-mentah oleh Ye Shikai. Ditolak adalah penghinaan baginya, dan tidak bisa mendapatkan Ye Shikai adalah siksaan baginya. Rasa malu dan sakit bergolak di hati Mi Wen. Raut wajah kejam terpancar di wajahnya. Ia terbakar amarah dan perlahan mengangkat kepalanya. Ye Shikai samar-samar merasakan aura pembunuh dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Kau benar-benar tidak mau kembali bersamaku? Tanya Mi Wen balik. Aku tidak akan kembali. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan kalimatnya, pedang itu sudah menusuk dadanya. Gerakan Mi Wen sangat ganas, dan ia membidik langsung ke bagian vitalnya. Ye Shikai tiba-tiba berbalik ke samping, dan pedang itu tidak menembus jantungnya, tetapi melukai lengannya, dan darah mengalir deras. Mi Wen, dengarkan aku. Ye Shikai ingin membujuknya agar tenang, tetapi Mi Wen sama sekali tidak mendengarkan. Ia memegang Xuan Jian dan mengayunkannya berulang kali. Pedang yang terkenal pada masa itu mengandung energi yang sangat kuat, tetapi yang lebih penting adalah orang yang memegangnya. 8 pedang Raja Yue adalah senjata ajaib yang ditempa oleh pandai besi terkenal Ouyezi ketika Raja Yue mencarinya. Mi Wen, sebagai anggota keluarga kerajaan Chu, memiliki aura kerajaan sendiri. Dikombinasikan dengan keterampilan hebat yang ia latih, Xuan Jian di tangannya dapat mengerahkan kekuatan tak terbatas. Meskipun Ye Shikai sangat cepat, ia masih terluka oleh energi pedang Xuan Jian. Mi Wen, hentikan. Ye Shikai berteriak keras, tetapi Mi Wen seolah tidak mendengarnya dan hanya fokus menebas dan membunuh. Ye Shikai terus mundur, berusaha menghindar sebisa mungkin. Jangan bicara lagi. Dia sudah gila sekarang. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membunuhmu. Dao Hun tiba-tiba berkata, kenapa kau tidak melawan balik dengan cepat? Ye Shikai tidak ingin menyakiti Mi Wen, tetapi saat ini, Mi Wen telah kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi binatang buas yang haus darah. Ye Shikai tidak melawan, tetapi ia tidak bisa hanya melihat Mi Wen menghajarnya sampai mati. Dalam keadaan terburu-buru, Ye Shikai hanya bisa mengeluarkan pedang Yusi dari cincin penyimpanannya. Bila pedang Xuan Jian sangat tajam. Kedua pedang terkenal itu merupakan senjata suci pada masanya. Oleh karena itu, kemenangan atau kekalahan bergantung pada orang yang menggunakannya. Tuan, cepat mundur, pasukan Chu akan segera datang. Para penjaga rahasia yang datang untuk membantu ingin maju, tetapi celahnya terlalu besar. Lebih dari selusin penjaga rahasia bergegas maju, tetapi mereka tidak dapat membantu Ye Shikai melarikan diri. Sebaliknya,
energi pedang Xuan Jian bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh para penjaga rahasia. Serbuan mereka ke depan hanya akan menambah korban. Kalian semua mundur, teriak Ye Shikai. Meskipun para penjaga rahasia enggan, mereka tak berdaya. Cepat dan tunggu aku di air terjun. Aku akan segera ke sana, perintah Ye Shikai. Jika Mi Wen tidak datang, berapapun pasukan Chu yang ada, ia pasti punya cara untuk melarikan diri. Tapi begitu Mi Wen datang, hanya dia yang bisa melindungi jalan mundur mereka dan semua orang akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Ya, rahasia Pluto, klon bayangan. Setelah para penjaga rahasia pergi, Ye Shikai mengaktifkan kemampuan ilahi utamanya dan menciptakan lebih dari 20 klon sekaligus. Mi Wen sama sekali tidak bisa membedakan mereka untuk sesaat, tetapi pedang gantung di tangannya adalah jawaban yang sesungguhnya. Kekuatan klon itu tentu saja jauh lebih rendah daripada klon aslinya. Dalam sekejap mata, salah satu klon telah tertusuk di dada oleh pedang gantung itu. Astaga, Mi Wen benar-benar kerasukan. Jika klon itu adalah klon aslinya, maka ia pasti sudah benar-benar terbunuh. Lari sendiri-sendiri. Dengan tergesa-gesa, Ye Shikai hanya bisa membiarkan semua klonnya menerobos dari arah yang berbeda, sementara dia sendiri berlari menuju air terjun. Ada lebih dari 20 orang yang tampak persis sama, jadi Mi Wen seharusnya tidak bisa membedakan mereka. Ia tidak memiliki kemampuan mengkloning dirinya sendiri, jadi ia hanya bisa mengejar mereka satu persatu. Saat ia berhasil menyusul orang yang sebenarnya, Ye Shikai sudah melarikan diri. Mi Wen berdiri di sana tanpa bergerak, hanya memberi isyarat dengan pedang yang tergantung di tangannya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Ye Shikai. Oh tidak, ini tidak mungkin kebetulan. Ye Shikai punya firasat buruk. Tiba-tiba, Mi Wen bergegas ke arahnya, dan kecepatannya begitu cepat hingga jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Itu energi pedang. Daohun tiba-tiba berteriak, kau memegang Yuxi di tanganmu, memancarkan energi pedang yang kuat ini, dia secara alami bisa merasakannya. Jadi begitu. Ye Shikai mendesah dalam hati. Selalu ada celah. Meskipun orang bisa membuat klon, hanya ada satu pedang Yuxi. Pedang Yuxi di tangan klon hanyalah pedang besi biasa, sedangkan yang ada di tangannya adalah pedang asli. Bagi seorang kultivator ahli seperti Mi Wen, mereka seringkali bisa merasakan energi pedang bahkan sebelum mereka melihat orangnya. Sudah berakhir, bagaimana mungkin aku melupakan ini? Ye Shikai berlari sepanjang jalan, dan dia tidak menyangka Mi Wen benar-benar bisa mengimbanginya, dan jarak di antara mereka semakin mengecil. Ye Shikai kembali mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanannya, mengalirkan energi internalnya, lalu tiba-tiba berbalik, dan beberapa bola api melesat ke arah Mi Wen. Elemen api adalah salah satu dari 4 harta karun besar, yang mengandung energi api. Seiring meningkatnya kekuatan internal praktisi, kekuatannya juga akan meningkat. Dengan kemampuan Ye Shikai saat ini, ia mampu mengendalikan 9 bola api sekaligus. Merusak. Mi Wen menikam bola api yang berterbangan itu dengan pedangnya. Terdengar ledakan keras di udara. Saat berbalik, ia melihat sepotong kecil pakaian Mi Wen terbakar api, tetapi ia baik-baik saja. Sasaran itu segera menimpanya lagi. Ye Shikai tidak menyangka Mi Wen akan menjadi begitu kuat setelah berubah menjadi jahat, bahkan elemen api tidak dapat menghentikannya. Tidak, dia harus menghentikannya, Ye Shikai sudah memutuskan. Jika dia membiarkan Mi Wen menyusul, semua orang akan mendapat masalah. Setidaknya, dia harus mengulur waktu. Ye Shikai tiba-tiba berbalik dan berlari kembali, menghadap pedang yang tergantung. Ia tiba-tiba menundukkan kepalanya, menyelinap di bawah pedang, pergi ke belakang Mi Wen, dan menebas dengan pedangnya menggunakan punggung tangannya. Ledakan. Pedang-pedang itu beradu dan percikan api beterbangan. Keahlian pisau Ye Shikai memang bagus, dan keahlian pedangnya juga sangat bagus, tetapi Mi Wen jelas telah terlatih sejak kecil. Meskipun ia telah kehilangan akal sehatnya, keahlian pedangnya tetap sempurna. Jika ia tidak memiliki pikiran, maka saat ini, ia akan mengayunkan pedang sepenuhnya dengan ingatan otot. Kekuatan Mi Wen jauh lebih dalam dari yang dibayangkannya. Keduanya bertarung selama ratusan ronde, tetapi tidak ada pemenangnya. Di saat yang sama, pasukan Chu di belakang mereka juga menyusul, tetapi mereka tidak berani mendekat. Tanpa energi internal untuk melindungi tubuh mereka, energi pedang dari pertempuran sengit antara keduanya sudah cukup untuk menghancurkan organ dalam mereka. Mi Wen, sudah cukup. Ye Shikai tiba-tiba meraung, dan tangan Mi Wen yang memegang pedang tiba-tiba berhenti, seolah berhasil. Keduanya telah bertarung begitu lama, bukan hanya Ye Shikai yang sudah lelah, tetapi amarah dan energi Mi Wen seharusnya sudah hampir habis. Sekalipun ia kerasukan, seharusnya ada waktu untuk melampiaskannya, ini tidak bisa terus seperti ini selamanya. Tak seorang pun dari pasukan Chu di belakang berani maju. Ye Shikai adalah komandan mereka, dan banyak dari mereka pernah bertugas di bawahnya. Mereka hanya bisa berbaris tak jauh dan memperhatikan mereka berdua dalam diam. Bab 1715. Mi Wen berhenti bergerak dan ekspresinya berangsur-angsur kembali normal.
Yesike akhirnya menghela napas lega. Mereka berdua telah bertarung begitu lama. Meskipun ia hanya tampak sedikit lelah di permukaan, sebenarnya ia kelelahan. Terlebih lagi, selain pedang hitam, ia telah menggunakan hampir semua hartanya, dan keduanya hanya berakhir seri. Bahkan di zaman modern, hanya ada sedikit praktisi yang mampu bertarung dengannya begitu lama. Jika ia dan Miwen bertarung sampai mati, peluang menangnya tidak lebih dari 50-50. Kau mau kembali bersamaku atau tidak? Meski Miwen berhenti, dia tidak berniat melepaskannya. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan dariku sebagai imbalan karena membiarkanmu pergi? Yesike berkata dengan dingin, pernahkah kau pikirkan siapa yang menyebabkan semua situasi ini hari ini? Kalau kau mau tinggal bersamaku, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini, dan bagaimana mungkin begitu banyak orang mati? Balas Miwen. Anda hanya bersikap tidak masuk akal dan membuat argumen yang tidak berdasar. Aku pergi hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Yesike mengarahkan pedangnya ke arah Miwen dengan tatapan penuh tekad. Ia mungkin tidak bisa mengalahkan Miwen, tetapi di saat yang sama, Miwen mungkin juga tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, yang ia butuhkan bukanlah mengalahkan Miwen, melainkan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bocah, kau yakin? Tanya Dao Hun. Jika Yesike ingin kabur, Miwen pasti akan melawannya. Jika dia benar-benar melawannya, dia tidak akan bisa kabur. Tentu saja. Alasan Yesike meminta Miwen untuk berhenti tadi sebenarnya untuk menahannya. Setelah pertempuran sengit itu, ia telah menghabiskan banyak energi internalnya. Jika ia ingin melarikan diri, ia harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Ia juga memanfaatkan waktu ketika mereka berdua berhenti untuk terus memulihkan kekuatannya dan diam-diam mengalirkan saraf dalamnya. Sejumlah besar energi internal mengalir dari dantiannya ke meridiannya, dan seluruh tubuhnya kembali penuh kekuatan. Miwen, kalau kau mencoba menghentikanku lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Yesike mengancam, berbalik, dan melompat, berusaha kabur. Miwen tidak mengejarnya. Saat ia sedang bersukacita, tiba-tiba sebuah suara melintas di kepalanya, diikuti rasa sakit yang menusuk, seolah-olah jarum tajam telah menusuk otaknya, merobek sarafnya hidup-hidup. Ah! Rasa sakit yang hebat itu membuat Yesike menjerit. Sungguh menyayat hati. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan dibandingkan rasa sakit di tubuhnya. Ia merasa otaknya akan meledak. Jiwa pedang, apa yang terjadi? Apakah kamu masih bisa mendengarku? Yesike berteriak keras, tetapi tak seorang pun menjawab dalam benaknya. Seolah-olah roh pedang itu telah kehilangan kontak dengannya. Semua suaranya tak terdengar dan tak dapat ditanggapi. Ledakan. Rasa sakit yang hebat bahkan membuatnya tak mampu mengalirkan energi internalnya, dan ia langsung jatuh ke tanah. Jika pemotongan 5 kuda digunakan pada tubuh, maka saat ini, rohnya sedang dipotong-potong oleh 5 kuda. Dengan sedikit akal sehat yang tersisa, ia bisa menebak siapa pelakunya. Ia mendengar langkah kaki samar di telinganya, dan ketika ia mendongak, Miwen berdiri di depannya. Kau, apa yang kau gunakan? Rasa sakit itu membuat Yesike gemetar bahkan saat ia berbicara. Saat ini, Miwen bagaikan iblis di matanya. Mungkin, ia memang iblis sejak dulu. Miwen tampak menggumamkan sesuatu, tetapi Yesike tidak dapat mendengar dengan jelas. Kepalanya dipenuhi suara-suara, diikuti oleh keheningan. Ia melihat pemandangan di depannya tetapi tidak dapat mendengar suara apapun. Yesike bahkan curiga bahwa ia tuli. Miwen perlahan membungkuk, dan keduanya saling memandang. Yesike ingin memalingkan wajahnya, tetapi tubuhnya seolah kehilangan kendali, dan ia hanya bisa menatap kosong ke arah mata Miwen. Pupil matanya melebar, Yesike merasa kepalanya pusing dan bengkak, dan kelopak matanya terasa berat seolah-olah terisi timah. Ia tak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Ketika Yesike terbangun lagi, ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ia tiba-tiba berdiri dari tempat tidur dan melihat sekeliling. Ruangan itu sangat indah, dan bergaya modern. Bahkan meja dan kursinya pun modern. Yesike bisa mengenalinya sekilas. Mungkinkah ia telah melakukan perjalanan kembali melintasi waktu? Akhirnya kau bangun. Pada saat itu, seorang wanita mendorong pintu hingga terbuka. Yesike meliriknya dan lamunan itu langsung hancur. Miwen. Meskipun Yesike tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi, ia tidak kehilangan ingatannya. Ia mengingat semua orang, termasuk Miwen. Ketika ia melihat wajah dan tatapan Miwen, Yesike akhirnya mengingat apa yang telah terjadi. Kau membuatku pingsan, lalu kenapa aku di sini? Yesike melihat pakaiannya, kemeja putih, yang bukan jenis yang ia kenakan hari itu, yang berarti. Siapa yang mengganti pakaian ini? Tentu saja aku. Bajumu berlumuran darah hari itu. Apa kau tidak perlu menggantinya? Kata Miwen ringan, sambil duduk di tepi tempat tidur. Baru pada saat inilah Yesike akhirnya menyadari situasi saat ini.
Ia ingin melarikan diri hari itu, tetapi gagal. Mi Wen sepertinya telah menggunakan suatu trik yang membuatnya tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk membela diri. Tunggu sebentar. Yesike tiba-tiba berteriak, sudah berapa lama aku pingsan? Dan, di mana Linger? Dan Sangguan dan yang lainnya, di mana mereka? Seperti yang diharapkan, ketika Yesike menyebut Helinghan, ekspresi Mi Wen tiba-tiba berubah. Bagaimana aku tahu di mana mereka? Mi Wen mengukur tubuhnya dan bergumam. Kau tidak berbohong padaku. Yesike menggenggam tangannya dan berkata, Mi Wen, apa yang terjadi sebelumnya? Adalah salahku, tapi aku mohon padamu untuk tidak menyakiti mereka. Aku benar-benar cemas. Yesike tidak berbohong. Dia seperti semut di panci panas saat ini. Helinghan kehilangan kontak dengannya beberapa hari ini, jadi dia pasti sangat khawatir. Setelah aku membawamu pergi hari itu, aku memimpin pasukan untuk mundur, jadi aku tidak tahu di mana mereka sekarang, jelas Mi Wen. Lalu berapa lama aku tidur? 3 hari. Sampai jumpa, seru Yesike. Ia tak menyangka sudah tidur selama 3 hari. Selama 3 hari itu, ia tak tahu di mana Helinghan berada. Mata ilusi adalah teknik rahasia keluarga kerajaan Chu kita. Jika itu orang biasa, dia mungkin tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Kau hanya tidur selama 3 hari, itu sudah sangat mengesankan, kata Mi Wen ringan, lalu menyentuh dahi Yesike dengan penuh kasih sayang. Tak heran, ternyata itu teknik rahasia. Yesike akhirnya mengerti mengapa ia mengalami sakit kepala hebat hari itu. Pupil hantu Mi Wen mirip dengan serangan mental. Jika ia praktisi biasa, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, Yesike tetap teguh pada tekadnya. Tidak, aku ingin mencarinya. Yesike berdiri dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan hanya ingin menggunakan cincin penyimpanan, tetapi mendapati tangannya sangat bersih. Mana cincinku? Setelah pingsan, ia langsung dibawa kembali oleh Mi Wen. Kini setelah cincin penyimpanannya hilang, ia tahu siapa yang mengambilnya tanpa perlu berpikir panjang. Bersambung.